Halo Aries, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general love reading yang akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia sejauh ini. Kemudian, gimana sih perasaan kamu, Aries, terhadap si dia sejauh ini, perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini, kemudian gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk kedepannya, dan juga saran untuk kamu, Aries, dalam menjalani hubungan percintaan dengan si dia. Begitu ya. So, kita langsung mulai saja. Dari pembacaan pertama, aku akan mulai dulu dengan membacakan gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini. Di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Gitu ya, Aries ya. So, Aries, aku akan shuffle dulu kartunya dan aku akan berdoa sebentar ya. Eight of Cups, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, Two of Pentacles, Seven of Cups. So, Aries, sejauh kamu menonton video ini, aku melihat sebenarnya di dalam hubungan kamu dengan si dia masih ada perasaan sayang, perasaan cinta terhadap satu sama lain. Gitu ya. Masih ada keinginan untuk memaksimalkan, melanjutkan, dan memperbaiki kondisi hubungan agar hubungan bisa stabil kembali, agar hubungan bisa long term gitu ya, awet langgeng apabila memungkinkan bisa sampai ke pernikahan. Masih ada perasaan seperti itu terhadap satu sama lainnya, masih ada harapan, keinginan dan ekspektasi.
akan perkembangan hubungan, gitu ya. Hanya saja aku juga melihat bahwa kondisi hubungan sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak stabil. Ada kondisi di mana secara perasaan, baik dari kamu atau dia, atau bahkan berdua, itu campur aduk, tidak stabil, bingung harus gimana menanggapi keberlangsungan atau keberlanjutan hubungan untuk sekarang maupun ke depannya, gitu. Satu sisi ingin tetap mempertahankan, memperbaiki dan memaksimalkan, melanjutkan hubungan. Tapi karena apapun penyebabnya, apapun pergumulannya, ada pertimbangan untuk apa better mundur saja, apa better move on saja. Tapi kalau disuruh mundur atau disuruh move on, kaliannya belum ikhlas, belum bisa semudah itu secara kebersamaan di antara kamu dengan si dia di dalam hubungan kalian itu terbilang tidak sedikit, sudah cukup banyak memorinya, kebersamaannya, gitu. Bahkan untuk beberapa dari kalian, aku melihat sudah menikah, jadi nggak dengan semudah itu bisa mundur atau berpisah, begitu. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat di sini bahwa ada isu pihak ketiga di dalam hubungan kalian, gitu ya. Antara kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga, gitu ya. Tapi aku melihat adanya kondisi hubungan pihak ketiga, dan siapapun yang dealing dengan lebih dari satu orang ini belum bisa mengdecide salah satu di antara dua atau bahkan di antara lebih dari satu orang ini, gitu ya. Di antara lebih dari dua orang bahkan untuk beberapa dari kalian, gitu ya. Intinya siapapun yang dealing dengan lebih dari satu orang itu belum bisa mengdecide siapa yang mau diseriuskan, siapa yang mau dipilih, siapa yang mau diperjuangkan. Seperti itu. Untuk beberapa dari kalian, ada yang dealing dengan orang yang sudah menikah. Contoh, kamu berhubungan dengan dia, tapi dia sendiri sudah menikah. Atau dia dealing dengan kamu, tapi kamu sudah menikah gitu. Ada skenario seperti itu yang aku dapatkan. Energi seperti itu yang aku dapatkan. Gitu ya. Aku juga mendapatkan energi di mana pihak ketiga yang dimaksud di sini. Jadi gini, ada beberapa dari kalian yang pihak ketiganya itu tadi yang dealing dengan orang lain gitu ya. Tapi aku juga mendapatkan energi di mana pihak ketiga di sini adalah keterkaitan pihak eksternal, seperti contoh orang tua yang terlalu terlibat dalam hubungan kalian sehingga berdampak negatif terhadap hubungan kalian, atau pertemanan yang terlalu terlibat di dalam hubungan kalian dan somehow berdampak negatif. Ada pihak ketiga seperti itu yang aku dapatkan gitu ya. Jadi ada dua macam pihak ketiga yang aku dapatkan di sini gitu ya. Balik lagi, ini general reading, aku menyampaikan informasi-informasi yang aku dapatkan gitu ya. Dan aku tidak menjudge apapun skenarionya, apapun permasalahannya, apapun situasinya gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi-informasi yang aku dapatkan. Aku manusia, Tuhan saja tidak pernah judge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku menjudge siapapun atau apapun permasalahannya, situasinya. Begitu ya. Aku juga melihat di sini mendapatkan energi di sini di mana adanya permasalahan terkait perbedaan latar belakang gitu ya. Untuk bottom of the deck-nya kita punya the Hierophant gitu ya. Aku mendapatkan energi di mana ada perbedaan latar belakang seperti perbedaan kepercayaan, perbedaan kebudayaan. Tadi aku mendengar perbedaan status sosial gitu ya. Yang menjadi kendala dalam hubungan kalian, tapi something about perbedaan latar belakang gitu ya.
Em, Namun intinya, untuk menjawab poin ini, aku melihat kondisi hubungan terbilang kurang baik, terbilang tidak baik-baik saja. Seperti itu ya. Aku juga mendapatkan energi di sini di mana ada permasalahan finansial di dalam hubungan kalian dan kalian sedang berusaha untuk menabung, berusaha untuk memperbaiki kondisi finansial ini agar hubungan bisa berkembang. Seperti itu. Ada yang sedang nabung untuk pernikahan gitu ya, tapi karena tabungannya belum cukup dan itu menjadi isu dan sekarang sedang diupayakan. Seperti itu. Gitu ya. So, Aries, untuk poin selanjutnya, aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini. Gitu ya. So, sebentar, aku akan shuffle dulu kartunya dan aku berdoa sebentar ya. Ace of Swords, King of Pentacles, Page of Wands, King of Cups, Page of Swords. So, Aries, aku melihat sejauh kamu menonton video ini, kamu masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta yang terbilang besar terhadap si dia, gitu ya. Dimana untuk waktu sekarang ini aku melihat kamu sering banget mikirin dia, gitu ya. Kamu kepikiran dia banget untuk waktu sekarang ini, dimana salah satu yang kamu pikirkan adalah apakah mending gua hubungin dia, gitu. Apakah mending gua komunikasi kepada dia. Dan untuk banyak dari kalian, kalian memikirkan apakah sebaiknya menghubungi, tapi kalian juga sudah melakukannya, gitu ya. Aku nggak bicara apakah respon dia baik atau tidak, tapi yang aku lihat di sini adalah kalian lagi mikirin banget mending hubungin atau enggak, tapi kalian juga udah ngelakuin gitu. Udah komunikasi ke dia gitu.
Aku melihat kamu, Aries, kamu benar-benar effort terhadap dia. Kamu benar-benar aktif, action kepada dia. Karena ya perasaan kamu sebesar itu terhadap dia. Dan kamu ada ketakutan kalau kamu hanya diam dan kamu tidak melakukan apa-apa, nanti malah dia pergi atau dia lupain kamu. Nah, kamu ada ketakutan seperti itu, kamu ada pemikiran seperti itu. Sehingga kamu ada pemikiran apakah mending hubungin dan kamu juga lakuin. Gitu. Untuk beberapa dari kamu, aku melihat ada yang menjalankan hubungan dengan sesama jenis, gitu ya, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Balik lagi, aku tidak mengjudge atau menghakimi, tidak sama sekali. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Aku manusia, Tuhan saja tidak pernah menghakimi aku, tidak pernah mengjudge aku, gitu ya. Jadi aku juga berusaha jangan sampai aku mengjudge siapapun orangnya, apapun situasinya, apapun permasalahannya gitu ya. Balik lagi aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini. Seperti itu ya. Kemudian aku melihat banyak sekali orang terlibat di dalam hubungan kamu dengan si dia. Dan somehow itu kurang baik dampaknya gitu ya. King of Pentacles, Page of Wands, King of Cups, Page of Swords, 4 orang di sini. Nggak mesti 4 orang gitu ya, cuman maksud aku adalah di sini ada empat orang dan ini lebih mengindikasikan banyak orang terlibat gitu ya di dalam hubungan kamu dengan si dia. Dan kamu aware, kamu sadar untuk siapapun, untuk kamu yang resonate dengan banyaknya orang yang terlibat, kamu tahu banget bahwa banyaknya orang yang terlibat ini nggak baik dan kamu sebenarnya pengen untuk bisa nggak sih urusan kami berdua aja gitu. Kamu sebenarnya ada pemikiran seperti itu. Cuman atas apapun penyebabnya, tidak semudah itu untuk dalam tanda kutip mengeliminasi orang-orang yang terlalu terlibat ini gitu. Aku melihat ada keterlibatan orang tua dari kedua belah pihak. Orang tua kamu dan juga orang tua dia. Possible ada yang orang tuanya cekcok, nggak cocok. Dan itu menjadi permasalahan di dalam hubungan kalian. Gitu ya. Oke. Okay. So, Aries, untuk poin selanjutnya, aku akan membacakan terkait perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana gitu ya. Seperti biasa, aku akan shuffle dulu kartunya dan aku berdoa sebentar ya. Eight of Swords, Five of Pentacles,
King of Swords, the Sun, Queen of Cups, So, Aries, aku melihat dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, dia sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu. Dia sebenarnya masih merasa secure, merasa deep down ya, deep down dia merasa masih secure, merasa hangat apabila berkomunikasi dan berhubungan dengan kamu. Tapi balik lagi, itu deep down. Artinya perasaan sayang, perasaan cinta ini, rasa hangat, nyaman ini terpendam jauh ke bawah dan jadinya tidak dominan. Yang dominan adalah dia ngestak. Dia ngerasa kok hubungan sulit banget. Kok hubungan tidak bisa maju. Kok stagnan, dan stucknya itu di dalam kondisi yang terbilang negatif, terbilang kurang baik. Nah, apa sih yang menurut dia menjadi masalah dalam hubungan? Menurut dia, kalian berdua itu sama-sama maskulin, sama-sama energinya maskulin, sama-sama dominan, sama-sama gimana ya ngomongnya ya? Kan gini ya, ini kita bicara energi maskulin dan feminim. Kita tidak bicara gender laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Tapi ketika kita bicara energi, yang idealnya adalah salah satunya itu maskulin, salah satunya itu feminim gitu. Even hubungan sesama jenis pun, laki-laki ataupun perempuan dan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, even gendernya sama, tapi energinya itu salah satunya pasti maskulin, salah satunya feminin gitu. Nah, aku melihat di dalam hubungan kalian itu sama-sama maskulin, nggak ada yang feminim dan dia kurang nyaman dengan kondisi tersebut. Sama-sama sama-sama terlalu aktif, sama-sama mengejar, dan somehow itu clash, somehow itu bentrok. Maskulin, energi maskulin carinya energi feminin. Energi maskulin enggak mencari energi maskulin lagi karena ya udah si energi maskulin ini udah punya energi maskulin, dia carinya yang dia nggak punya yaitu feminin. Tapi dia ketemu kamu yang menurut dia terlalu maskulin juga dan itu bentrok gitu. Itu menurut dia jadi masalah gitu. Sama-sama maskulin dan minim energi feminin, sedangkan dia mencari energi feminin gitu. Aku merasakan energi di sana. Semoga bahasa aku nggak terlalu berat ya. Semoga kamu bisa paham dengan apa yang aku maksud gitu. Tapi intinya adalah menurut dia clash di sana. Menurut dia adalah seorang maskulin. Yang mana dia mencari energi feminin dan dia berharap kamu mengeluarkan energi feminin. Tapi menurut dia, kamu juga maskulin. Gitu. Dan itu clash. Yin carinya yang. Yin diseimbangi oleh yang. Kan kita taunya yin dan yang, bukan yin dan yin, bukan yang dan yang, bukan yang dan yang gitu kan. Nah, seperti itu. Balik lagi ya, bukan gender yang aku bicarakan, bukan laki-laki ataupun perempuannya, tapi energinya, maskulinitasnya dan femininitasnya gitu.
agak berat ya. Semoga kamu paham ya. Oke. So, Aries, untuk poin selanjutnya, aku akan membacakan terkait hubungan kamu dengan si dia di bulan April 2022 gitu ya. Untuk kedepannya ini kita fokuskan kepada bulan April 2022 akan seperti apa, akan bagaimana gitu ya. Seperti biasa, aku akan shuffle dulu dan berdoa sebentar ya. Eight of Cups, Justice, Knight of Pentacles, Queen of Swords, Ace of Pentacles, okay. Untuk beberapa dari kalian, Aries, aku ngerasainnya kamu ada yang dealing dengan Aquarius, dan apabila kamu terpanggil untuk menonton video Aquarius, silahkan, karena somehow aku merasakan energi seperti itu. Ada yang perlu untuk menonton video Aquarius apabila memang dealing dengan Aquarius, gitu ya. So, percintaan kamu, hubungan kamu dengan si dia di bulan April 2022, aku melihat belum ada progres sama sekali, gitu ya. Kalaupun ada, sangat tidak signifikan, sangat-sangat amat lambat, gitu ya. Kita punya Knight of Pentacles, naik yang paling lambat, gitu ya. Queen of Swords, energi feminin, energi yang lebih banyak observing dibanding action, gitu ya. Jadi aku melihat kamu dan dia berdua itu di bulan April 2022 itu belum ada pergerakan yang intens atau signifikan terhadap satu sama lain untuk menciptakan perkembangan hubungan. Masih menggantung kondisinya, situasi hubungan. Masih yang mau maju tapi gimana, mau mundur tapi gimana, mau bertahan tapi gimana, mau mengakhiri tapi belum siap, gitu. Aku melihat kalau kita bicara keinginan, kalau kita bicara harapan, keinginan dan harapan untuk kembali bersama, untuk hubungan yang bisa berprogres kembali itu masih kenceng di bulan April 2022. Tapi sayangnya baru sebatas harapan, baru sebatas keinginan yang belum akan terrealisasi, gitu. Gengsinya baik dari kamu dan dia berdua, aku merasakan berdua. Gengsi berdua
itu masih kenceng banget. That's why belum akan ada yang action secara signifikan untuk menciptakan perkembangan dan perbaikan hubungan untuk satu sama lain. Justru aku melihat kalian akan lebih berfokus kepada kehidupan pribadi masing-masing, kepada keuangan, kepada karir atau studi dari masing-masing. Aku melihat seperti itu di bulan April 2022 gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, aku melihat di bulan April 2022 untuk yang sudah menikah, possible akan ada gugatan cerai. Baik dari kamu yang menggugat atau dia yang menggugat atau sama-sama menggugat, tapi belum bergerak, baru sebatas ada gugatan saja. Gitu. Seperti itu ya. Belum ada pergerakan. So, Aries, aku akan membukakan saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan si dia sebaiknya bagaimana. Gitu ya. Aku shuffle dulu dan aku berdoa sebentar ya. Not for you. All that glitters. Okay. Serendipity. Okay. Soulmates. Poised. Dan bottom of the deck-nya kita ada Come to the Edge. Gitu ya. Aries, kamu mungkin tidak akan senang dengan saran yang akan aku berikan ini gitu ya, tapi gini, dia terlihat menjanjikan, dia terlihat seperti orang yang terbaik untuk kamu, tapi sayangnya dia hanya terlihat terbaik, tapi kenyataannya dia bukan yang terbaik. Justru dia bukan orang yang baik untuk kamu. Dan kalau kamu mempertahankannya, kamu membawa dirimu sendiri ke dalam suatu stagnansi, kepada suatu kondisi yang terbilang negatif. Gitu. Kenapa di bulan April belum akan ada perkembangan untuk hubungan kamu dengan si dia? Itu merupakan cara dari Tuhan, dari universe untuk menyadarkan kamu bahwa ini bukan orangnya loh, kamu harus move on. Karena sebenarnya ada orang lain kok. Ada orang lain yang terbaik untuk kamu, yang sudah disiapkan semesta, yang sudah disiapkan Tuhan untuk kamu. Tapi kalau kamu sudah matang, kalau kamu sudah siap, nah matang di sini dalam artian pertama, beranikan diri dulu untuk keluar dari hubungan kamu dengan si dia ini. Kedua, improve.
diri kamu. Ketika energi kamu, vibrasi kamu, personality kamu sudah membaik, sudah terbaik, sudah membaik dan sudah terbaik gitu ya, kamu akan dealing dengan orang yang terbaik ini juga. Bagaimana caranya kamu akan dealing dengan orang yang terbaik kalau kamu sendiri belum terbaik gitu. That's why tadi kamu akan bertemu dengan orang yang terbaik yang telah disiapkan oleh Tuhan, oleh semesta untuk kamu ketika kamu sudah matang, ketika kamu sudah siap. Dan matang atau siap ini adalah ketika kamu sudah improve dulu secara personality, secara kepribadian, sifat karakter, inner values, energi, vibrasi gitu ya. Dan ketika kamu mau mengambil langkah, ketika kamu memberanikan diri, come to the edge untuk keluar dari hubungan ini, dia terlihat menjanjikan, dia terlihat seperti yang terbaik, tapi terlihat itu tidak selalu sama dengan kenyataannya gitu. Nah, kamu perlu coba untuk evaluasikan dan pertimbangkan di sana. Gitu ya Aries ya, tapi balik lagi karena ini general reading gitu ya. Artinya ini merupakan saran untuk kolektif. Saran untuk banyak orang. Apabila kamu merasanya enggak kok, kayaknya dia yang terbaik, maka ikuti intuisi kamu, ikuti apapun yang kamu rasa terbaik. Atau kalau kamu bingung, kamu bisa mengambil personal reading dengan aku untuk make sure gitu ya. Secara personal, gimana sih saran untuk kamu dalam menanggapi hubungan dengan si dia gitu ya. So, Aries, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Untuk kamu yang mau mengambil paket ataupun sesi personal tarot reading, kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa bertanya terkait tata cara booking slot, terkait price list dan lain-lain gitu ya. Dan untuk price listnya sendiri sebenarnya sudah tersedia di description box beserta pendetailan dari masing-masing paket maupun sesi yang bisa kamu cek di description box gitu ya. So, Aries, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.